saudara yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin menyampaikan dua pesan atau wasiat daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang terungkap dalam 5 wasiat. Saya ambil 2 saja. 2 di antara dari 5 wasiat beliau. Yang pertama adalah la yakhafanna ahadun minkum illa dzambah wa la yarjuwannal abdu illa rabbah. Dua wasiat Sayyidina Ali dari 5 yang dimaksudkan. Pertama, la yakhafanna ahadun minkum illa dzambah. Janganlah salah seorang di antara kalian itu takut kecuali takut akan perbuatan dosanya sendiri. Jadi Sayyidina Ali ini penekanannya luar biasa, saudara. Kita nggak boleh takut kepada siapapun kecuali kita takut berbuat dosa. Kalau orang udah takut berbuat dosa, sudah pasti dia takut kepada Allah yang akan mengancam dari perbuatan dosa itu. Orang yang takut dosa dipastikan dia takut kepada murkanya Allah. Dia takut dengan azabnya Allah. Ini menjadi perhatian bagi kita, saudara. Sebagai umat Rasulullah SAW, tanamkan rasa takut di diri kita, di hati kita akan perbuatan dosa. Kalau ini yang kita pegang, selamat kita. Iman kita akan tumbuh ketika kita takut berbuat dosa. Bahkan nilai-nilai keikhlasan kita pun tumbuh. Nilai kesabaran kita tumbuh di saat kita takut akan perbuatan dosa. Kepada siapapun jangan pernah takut, kecuali kita takut berbuat dosa. Ini tolong dicatat, saudara. Kalau ini kita pegang di mana-mana, selamat dunia akhirat kita. Antum kan yang antum takutkan cuma 2. 1 takut mati, 2 takut miskin. Betul? Betul? Tambah 1 lagi, takut bini. Itu antum tuh kerjaannya, betul? Takut miskin, takut mati, takut siapa yang takut bini? Bini jangan ditakutin, saudara. Bini kudu dimuliain, bini kudu disayang, jangan ditakutin. Emangnya istri medi takut? Ya. Ini pada takut miskin, pada takut mati, pada takut istri. Orang kalau takut bini, sama dosa dia kagak takut. Ini biasanya jalan haram dilakukan juga karena takut bini. Betul? Kata bininya, bang lu pulang harus bawa duit 20 juta. Dari mana, Neng? Bagaimana ke caranya tuh? Apapun dia kerjain haram demi takut sama bininya itu. Tapi kalau dia takut dosa, nggak bakal dia melakukan itu. Ya, ini menjadi perhatian juga, Pak. Jangan pernah kita takut kepada siapapun kecuali kita takut kepada dosa kita sendiri dalam perbuatan dosa. Ini derajat khauf ini kalau kita pelajari, Pak, masya Allah. Bermula dari takut berbuat dosa. Ini sebagai cermin, bahkan juga awal keselamatan manusia itu. Kalau dia sudah takut dosa, selamat. Terus sampai akhir hayatnya, dia bakal selamat. Al-Syekh Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibnu Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu an pernah mengungkapkan dalam satu kitabnya, Risalatul Muawana wal Mudahara wal Muwazarah dirraghibina fi suluki tariqil akhirah. Beliau ungkapkan dengan tegas dan jelas kalimat khauf itu sendiri. Kalau dibaca dalam kitab itu telah diuraikan secara tegas oleh beliau, wa ammal khaufu fa asluhu ma'rifatul qalbi bi jalalillahi ta'ala wa qahrih jami'i khalqih wa syadidi iqabih wa alimi azabihi alladzaini
tawa'ada bihima man asahu wa khalafa amrah fayatawallada min hadhihi al-ma'rifah halatu wajalin tusammal khawfa. Subhanallah. Ini kalau dibahas Pak, Masya Allah, kita renungin ya. Beliau Al-Habib Abdullah ibnu Alawil Haddad menyebutkan adapun al-khawf itu fa asluhu, pokok pangkalnya, yang menjadi asal pangkalnya khawf itu ma'rifatul qalbi bi jalalillahi ta'ala. Ma'rifatul qalbi, mengetahuinya hati akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita paham bahwa yang paling agung, yang paling besar, yang paling perkasa itu Allah, nggak ada yang lain. Ketika kita tanamkan hati ini bahwa yang agung itu adalah Allah, semua selain Allah kecil. Nggak ada yang agung, nggak ada yang besar. Harta kita kecil, jabatan kita kecil, semua yang kita miliki kecil. Yang besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatul qalbi bi jalalillah, mengetahuinya hati akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qahri, dan juga keperkasaannya. Allah maha perkasa, maha agung. Hati kita paham, gak ada manusia yang kuat di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha kuat, maha segala-galanya. Sehingga manusia nggak sombong lagi Pak. Kalau dia tahu begini ini nggak sombong lagi dia. Mengetahui hatinya akan keperkasaan dan keagungan Allah. Kemudian wa ghinahu an jami'i khalqi, dan mengetahui pula bahwa Allah itu kaya dari seluruh makhluknya. Jadi Allah teramat kaya dan maha kaya dari segala makhluk-makhluknya. Nah, berapapun uang yang kita punya, itu cuma dititip doang sama Allah. Betul? Yang kaya siapa? Allah. Antum punya duit 5 triliun. Amin. Amin aja Pak. Didoain, jangan diem aja. Amin. Lu belagu banget didoain. Iya. Ini kan lagi andai. Andai antum dikasih duit 5 triliun. Amin. Ya dari mana ke, pokoknya amin aja, udah amin. Amin. Ya. Antum bilang saya yang paling kaya. Cil di mata Allah. Lu cuma dititipin doang 5 triliun. Mau kata orang paling kaya di Indonesia yang pertama siapa? Siapa? Orang kaya yang pertama di Indonesia, tingkat pertama, Sambo. Saya bilang Sambo itu. Gua nggak nyebut-nyebut ya. Sambo dia bilang. Orang pertama yang kaya di Indonesia siapa? Ya? Lim Siong. Siapa dia itu? Ya pokoknya begitu deh ya. Pokoknya begitu. Dia mau kata dia paling kaya nomor 1, nggak ada nomor-nomoran bagi Allah. Lu cuma dititipin doang. Nggak boleh sombong harta yang dititipkan sama Allah. Dititipkan. Kalau satu saat Allah akan ambil, bisa. Saudara punya duit banyak, begitu saudara tidak takut kepada Allah, hina di mata Allah. Tapi ketika saudara punya duit banyak, takut akan perbuatan dosa dan takut kepada Allah, mulia saudara. Miskin saja, takut kepada Allah, takut berbuat dosa, mulia. Apalagi kaya, takut kepada Allah lebih mulia daripada sang miskin tadi. Miskin mulia karena takut kepada Allah, tapi miskin akan hina dina, sengsara, melarat ketika dia tidak pernah takut akan perbuatan dosa. Miskin sombong, berbuat dosa selalu, dia tidak takut dengan Allah, hina dina di mata Allah. Ada orang miskin yang sombong, saudara? Ada nggak? Orang miskin sombong ada? Mana di sini ada? Miskin itu, sombong itu begini Pak. Orang sombong itu
perilakunya adalah ketika dia berani ninggalin sholat 5 waktu, sombong dia. Sombong. Siapapun dia. Pokoknya kalau 5 waktu dia berani tinggal, tuh orang sombong. Sombong. Nah, kalau kita orang yang tepat, ya artinya yang menjaga 5 waktu kita dengan benar, insya Allah kita termasuk orang yang tawadhu, yang merendah di hadapan Allah. Tapi kalau dia udah berani ninggalin sholat, hati-hati. Sombong. Miskinkah dia, kayakah dia, pokoknya sombong saja. Jadi ukuran sombong di situ, Pak. Nanti akan kebawa dalam perilaku dengan sikap dan seterusnya. Tuh. Nah, jadi kekayaan itu semua milik Allah dan diakui oleh hati orang-orang yang takut. Yang kaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lebih kaya daripada makhluknya. Wasyadidi iqabi. Dan orang yang takut itu pun paham bahwa siksa Allah itu amat keras, syadid. Siksaan Allah itu amat keras dan dia takut dengan siksaan itu kalau dia berbuat dosa. Wa alimi azabi, dan azabnya teramat pedih. Alladzaini tawa'ada bihima man asahu wa khalafa amrahu. Yang kedua-duanya tadi, syadidi iqabi, siksa yang keras, wa alimi azabi, dan azab yang pedih itu keduanya tawa'ada bihima, yang diancamkan man asahu kepada orang yang durhaka kepadanya, wa khalafa amrahu, dan orang yang menyimpangkan perintahnya. Siapa yang durhaka kepada Allah, menyimpang dari aturan Allah, maka dia akan mendapatkan 2 siksaan tadi. Azab yang pedih, azab yang keras, siksa yang pedih yang diterima oleh orang-orang yang membangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ama perintahnya nggak mau dikerjain. Ama larangannya selalu dipatuhin sama dia. Ini kadang-kadang orang begitu, saudara. Ama perintah Allah ogah, tapi ama larangannya demen banget. Itu menunjukkan bahwa dia nggak takut dosa, saudara. Ini kita berandai aja nih, Maya. Berandai misalnya. Ini kalau antum pengen menguji rasa takut antum nih, caranya begini. Ketika antum dihadapkan pada 2 persoalan, yang satu persoalan ukhrawiyah, yang satu lagi persoalan duniawiyah, di mana persoalan duniawiyah berisi hiburan-hiburan, bahkan banyak madaratnya ketimbang manfaatnya. Sementara yang jelas-jelas urusan ukhrawiyah tidak ada madaratnya kecuali manfaat. Saya mau contohkan misal. Siang ini, ini ada taklim di Majlis Darul Falah. Masjid Darul Falah ini ada taklim. Ya. Warisan ilmu Allah telah disampaikan oleh ulama siang. Berbarengan di sebelah situ tuh ada lapangan bola. Itu ada panggung hiburan artis-artis ibu kota. Bareng, acaranya bareng. Dikunjungi dan didatangi dari mulai Inul Daratista, Uut Permatasari, Nita Thalia, Anissa Bahar, Ayu Ting Ting, Elvi Sukaisi. Siapa lagi tuh? Epi Tamala, Rita Sugiarto. Gua hafal dari ini nih. Anda ya. Itu panggung hiburan tuh artis-artis udah pada datang tuh. Barengan acaranya sama taklim di Darul Falah. Kira-kira nih pengen nguji rasa takut antum dalam perbuatan dosa. Ya, antum kira-kira lebih mudah kemana kakinya? Mudah ke majlis taklim, majlis ilmu Darul Falah, apa panggung hiburan artis ibu kota? Ayo dah. Yang mana kira-kira mudahnya gitu? Langkah mudahnya yang cepat kemana kira-kira? Jujur aja kemana kira-kira? Inul Daratis saja kita tuh. Ya pasti
nafsu kita ngajakinnya ke sono. Apalagi ada omongan begini, ya namanya taklim tiap minggu juga ketemu kiai, sini jarang-jarang ketemu, dia bilang gitu, ada aja. Alasannya ada aja. Sudah deh. Ini kalau kita menguji rasa takut kita, kita lebih memilih di sini, Pak. Karena di sana banyak madaratnya. Di sini udah jelas-jelas banyak manfaatnya. Ini untuk menguji rasa takut kita. Dua persoalan yang berbeda, satu duniawiyah, satu ukhrawiyah. Mana yang kita dahulukan itu? Nah, ini lagi rame nih, Piala Dunia. Nah, ini Piala Dunia sama. Piala Dunia nih. Itu persoalan duniawiyah. Ini persoalan ukhrawiyah. Bebarengan sama taklim. Pilih Piala Dunia apa pilih taklim? Tuh, lu bingung kan? Ya, lu bingung. Ini nih, antum nih. Ini kan lagi iya Pak, saudara, lagi mempelajari ini. Oh, ternyata kalau kita takut akan perbuatan dosa kita, takut kepada Allah, maka kita lebih memilih kepada taklim. Piala Dunia kan ada siaran tundanya, ntar juga bisa dilihat. Begitu, saudara. Ya, saya taklim di Meruya Kubur Batu itu ya. Begitu taklim kita ada 50 orang. Begitu saya datang lagi Piala Dunia, cuma ada 4 orang. Kata Kiai Amri itu, Kiai mohon maaf ya, ini orang pada hobi bola semua, ini bagaimana nih? Jalan terus, ngaji nggak biarin, jalan terus. Udah gitu semua jamaah itu pada WA lagi ke saya. WA, mohon maaf Pak Kiai, ini nggak bisa saya tinggalin katanya. Ini mohon maaf banget. Kata saya mau maaf, mau bodo amat urusan lu, gue mau penting datang aja. Yang namanya taklim. Iya, pengurus pengen bilang libur malu sama Kiai, takut domelin. Masa mohon maaf Pak Kiai pengajian diliburkan dulu karena ada Piala Dunia, kan dia malu ya. Karena pengurusnya juga hobi bola juga rupanya, tapi tetap taklim jalan aja. Taklim tetap jalan karena ini keberkahan saudara. Tuh, ini sebagai ujian juga buat antum nih. Ya, semalam apa ya? Bola. Hah? Argentina sama siapa? Lah apal itu? Menang siapa? Menang siapa? Oh, enggak ngelihat. Oh, enggak ada setboxnya ya. Ya. Jadi saudara yang dirahmati Allah, nih pelajaran buat kita. Ternyata pangkalnya khauf itu mengetahui hati kita akan keperkasaan, keagungan dan azab Allah yang teramat pedih itu. Nah, kemudian saudara, kalau sudah ada pengetahuan hati kita semacam itu, fayatawallada min hadhil ma'rifah halatun wajalin tusammal khauf. Wajulin ya, bukan wajalin. Wajulin tusammal khauf. Ya, maka akan lahirlah dari ma'rifah ini, dari keadaan ini, rasa takut yang sangat. Tusammal khaufa, maka itu dikatakan al-khauf. Wa thamratuhul maksudatu minhu tarkul ma'asi wa shiddatul ikhtirazi minha. Subhanallah. Wa thamratuhul maksudah, adapun buah yang dimaksudkan dari rasa takut itu tarkul ma'asi, meninggalkan segala bentuk-bentuk maksiat, wa shiddatul ihtirazi minha, dan sangat menjaga diri dari maksiat itu. Itu buah daripada rasa takut. Jadi tinggalkan segala maksiat dan dia benar-benar takut akan perbuatan dosa itu sendiri. Dia menghindarkan daripada maksiat itu. Itu namanya takut. Tapi kalau dia bilang saya takut kepada Allah, takut berbuat dosa, tapi ketika disodorkan sesuatu yang haram masih mau juga, itu belum takut, Pak. Belum takut. Saudara, diuji Allah susah. Susah. Ya, pokoknya susah aja. Duit nggak punya. Tiba-tiba ada orang datang nganterin duit ke saudara. Nih orang bandar judi. Dia untung judi miliaran. Saudara dibilang begini sama dia, Pak, nih saya kasih bapak cuma-cuma 100 juta. Karena saya menang nih judi. Saudara tahu itu bandar judi, hasilnya haram.
saudara lagi susah. Pertanyaan saya, saudara ambil nggak? Saya jawab dong. Ini gue lagi nguji rasa takut lu nih. Diambil nggak kira-kira? Ah, bener-bener lu. Kalau diambil bener-bener deh. Ya. Lagi susah dan bener susah nih. Ya, orang ngasih ke antum tuh ngasih duit, bukan ngasih jalan, ngasih duit 100 juta. Dan yang ngasih itu bandar judi. Antum tahu itu. Diambil. Hah? Ya, kalau tampang-tampang lu, tampang duit semua sih gitu. Yang nggak takut dosa ini. Saudara, nih yang perlu dicatat oleh kita. Kalau kita orang yang punya derajat takut, derajat khauf yang tinggi di hadapan Allah, kita katakan, mohon maaf Pak, tak jadi masalah saya susah. Tak jadi masalah saya miskin. Asal saya mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, bawa lagi. Uang 100 juta ini nggak penting bagi saya. Karena hasil yang Bapak punya itu bukan sesuatu yang halal dari Allah. Bawa. Abu. Biar kata kita 5 hari, 6 hari, 7 hari nggak makan, nggak minum. Dan sampai datang ajal kepada saya dan keluarga saya lebih mulia dan lebih memilih itu daripada saya harus bawa dan menerima uang 100 juta yang Bapak berikan. Maaf, bawa. 500 juta dah, bawa. No, bawa. 1 miliar Pak, kalau begitu saya isi khoro dulu. Itu namanya nggak ada rasa takut dia begitu, isi khoro. 1 miliar isi khoro. Kalau udah ngerasa takut itu, mau berapapun jumlahnya, bawa. Nggak peduli. Itu baru orang yang punya khauf. Ini kadang-kadang baru 100 juta aja udah goyang. Di mana keimanan? Di mana rasa takut? Nih kita punya Allah Pak. Rasa takut itu selalu ada. Allah selalu hadir di tengah-tengah kita. Iya. Saudara, itu saudara-saudara kita yang kena musibah di Cianjur. Masya Allah. Prihatin kita. Ada orang Cianjur. Ada nggak? Ada ya. Ada saudaranya yang kena di sana. Nggak ada ya. Itu kita kesian Pak. Ya, kita prihatin, kita bantu doa buat saudara-saudara kita. Karena memang sebab-sebab itu juga kan ada. Ya, saya nggak perlu ulas lah. Tapi yang penting nih kalau kita punya rasa takut yang tinggi kepada Allah, insya Allah. Musibah-musibah terjadi itu karena ada sabab-sabab Pak. Kemarin Jakarta juga kan digoyang dikit ya. Kena nggak digoyang? Hei, Pak, digoyang nggak kemarin? Kena goyangan nggak? Di rumah? Di rumah apa di hotel? Ini lagi nanya nih, kena goyangan nggak? Gempa. Ngomong apa? Gempa ini mau gempa. Goyang ya. Lagi di mana waktu itu? Di rumah apa di mana? Di kasur. Gimana sih ngomong? Ya, ada gempa. Di situ aja udah luar biasa kita ya. Udah luar biasa itu. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi musibah-musibah terjadi itu saudara kita nggak pernah tahu gitu ya. Nggak pernah kita tahu. Maka kalau kita udah menanam bekal rasa takut ini, amal kita banyak insya Allah. Kita udah nggak ada takut lagi dalam apapun kecuali dosa kita itu sendiri. Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu saudara yang dikatakan takut. Jadi kita takut berbuat dosa, kata Sayyidina Ali, ini memberikan pengaruh positif dalam kehidupan setiap orang-orang yang takut kepadanya. Mengapa sampai seperti itu dikatakan? Fa innal ma'siyata. Karena sesungguhnya maksiat itu hiya adalah dia at-tariqal musilah ila sakhatillahi wa dari uqubati. Tolong dicatat nih Pak. Maksiat itu adalah at-tariq al-musilah. Satu jalan yang menyampaikan atau menghubungkan ila sakhatillah kepada kemurkaan Allah wa dari uqubati dan juga menghantarkan ke tempat siksaannya. Itu maksiat. Jadi di bumi manapun kalau terjadi maksiat, jangan pernah salahkan Allah. Di situ ada kemurkaan yang Allah timpakan dan menghantarkan orang-orang yang maksiat. Bahkan ekses daripada maksiat itu orang baik pun kena imbasnya.
Orang baik pun kena imbas karena kemaksiatan dia. Maka kalau kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah, di mana ada kemaksiatan dan kita lihat depan mata kita, amar ma'ruf nahi munkar mesti ditegakkan. Ini wajib, saudara. Tapi kalau kita diam 1000 bahasa, ya kita juga yang kena. Ya. Jadi maksiat itu satu jalan menghantarkan kita terhadap murkanya Allah dan menghantarkan kita pula ke tempat siksaannya Allah, yaitu neraka. Saudara, kalau mau berbuat maksiat itu, saudara, ada maksiat yang boleh saudara lakukan. Boleh. Oh, kok begitu, Kiai? Ya. Asy-Syaikh Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu. Beliau pernah didatangi seorang preman dan sekaligus pendosa besar yang kerjaannya itu setiap hari maksiat, zina, mabok, judi, maksiat pokoknya. Dia datang ke Ibrahim bin Adham itu minta nasihat. Nah, minta nasihat supaya ada solusi di balik maksiatnya. Wahai Syekh, berikan aku wasiat nasihat darimu akan maksiat yang selama ini aku lakukan. Dan aku sepertinya tidak bisa meninggalkan maksiat-maksiat. Maka itu aku ingin minta nasihat. Mungkin barangkali ada solusi. Ibrahim bin Adham menjelaskan, kata Ibrahim bin Adham, kamu boleh melakukan maksiat asal ada 5 syarat. Ada berapa? 5 syarat yang kamu penuhi. Kalau kamu bisa penuhi itu, beres dah. Maksiat apapun silakan kerjain. Diajak mikir sama Ibrahim bin Adham. Pertama, kamu boleh berbuat maksiat. Syaratnya, kamu jangan pernah memakan dan meminum rizki dari Allah. Kalau kamu udah bisa nggak makan minum rizki dari Allah, boleh berbuat maksiat. Pertanyaannya, kira-kira selama ini rizki yang kita minum, yang kita makan dari siapa? Maka pemuda itu mikir, saudara, Syekh, manalah mungkin setiap hari kita berputar dalam rizki Allah. Minum kita rizki Allah, napas kita rizki Allah, pandangan kita rizki Allah. Mana mungkin saya nggak bisa minum makan rizki dari Allah? Kalau itu yang kau pikirkan dan kau renungi dan kau pahami bahwa kamu tidak, apakah masih pantas berbuat maksiat? Merenung itu pemuda. Oh, iya Syekh, aku ngerti. Ternyata selama ini aku salah. Berarti kamu tidak boleh berbuat maksiat karena rezeki Allah masih kamu konsumsi. Ya, lalu yang kedua, Syekh, yang kedua, kamu boleh berbuat maksiat di mana aja, silakan. Syaratnya, jangan pernah maksiat yang kamu lakukan di buminya Allah. Jangan lakukan maksiat di buminya Allah. Kira-kira di bumi siapa ya? Si pemuda tadi mikir, ya Syekh, mana mungkin. Semua yang kita pijak ini bumi Allah, langit-langit Allah sebagai atap. Aku tidak bisa melakukan kalau begitu. Jika kau renungi dan kau pahami itu, berarti apakah pantas kamu berbuat maksiat kepada Allah? Nunduk lagi tuh pemuda, iya Syekh. Kalau gitu saya nggak bisa. Syarat yang kedua, mungkin syarat ketiga saya bisa, Syekh. Ayo. Yang ketiga syaratnya, boleh berbuat maksiat. Syaratnya, jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala melihat kemaksiatan kamu. Kira-kira bisa nggak Allah nggak ngelihat? Dia mikir, Syekh, Allah itu maha melihat, lagi maha mendengar. Mana mungkin aku berbuat maksiat tidak dilihat Allah? Jika kau pahami itu, berarti kau tidak pantas berbuat maksiat. Iya. 3 syarat kagak bisa. Lalu yang keempat, saya mungkin aku bisa. Yang keempat, boleh kamu berbuat maksiat. Nanti ketika ajalmu tiba,
kau ngomong sama malaikat Ijrail atas izin Allah, minta tunda ajalmu. Kalau seandainya diiyakan, boleh berbuat maksiat. Pemuda tadi mikir, Syekh, mana mungkin kalau ajal udah tiba, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Pastinya Allah tidak akan pernah bisa menundanya, Syekh. Kalau engkau tahu dan kau pikirkan itu sesuatu yang tidak boleh, maka apakah masih pantas kamu berbuat maksiat? Nunduk lagi itu. Pemuda, iya. 4 syarat nggak bisa. 4 syarat dia nggak bisa. Ada nggak yang ajalnya nanti datang kemudian minta tunda dulu sama Allah? Ya Rob, tunda dulu ajal saya. Ada nggak yang begitu? Nggak ada yang bisa. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang kelima, boleh kamu berbuat maksiat. Syaratnya, nanti kalau dibawa malaikat Zabaniyah, saat kamu masuk neraka, malaikat Zabaniyah itu menggiring kamu ke neraka, kamu katakan kepadanya, hai malaikat Zabaniyah, aku ogah dibawa ke neraka. Ketika malaikat Zabaniyah mengatakan, ya, kamu nggak jadi kubawa ke neraka. Kalau itu bisa kau lakukan, silakan berbuat maksiat. Pemuda tadi mikir, iya nggak bisa dong. Kalau saya udah dimasuk ke dalam neraka, nggak bisa ditolak. Malaikat Zabaniyah nggak mungkin mengerti tentang itu. 5 syarat ini kau tidak bisa, berarti kau tidak pantas berbuat maksiat. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat, omongin begitu aja Pak, diem dia. Silakan ente berbuat maksiat, tapi jangan kamu makan rezeki dari Allah. Ini perhatian juga buat kita, ya. Ini mata siapa nih Pak? Mata siapa nih? Mata Allah. Telinga siapa? Telinga Allah. Lisan siapa? Lisan Allah. Maksudnya lisan ini milik Allah yang kita punya semua, Pak. Milik Allah nih. Kita cuma difasilitasi doang. Nggak boleh kita melakukan hal-hal yang dapat menyimpangkan aturan Allah. Jadi kalau ini mata Allah, lihat yang benar-benar aja. Supaya berkah. Betul? Ini kadang-kadang ngelihatnya hal-hal yang haram mulu. Betul? Coba deh saya tanya. Saudara nih dari pagi nanti ketemu pagi lagi. Itu kira-kira lebih banyak mana? Ngelihat HP apa ngelihat Quran? Coba deh saya tanya. Hah? Ngelihat HP ya, itu tandanya Anda nggak bersyukur. HP mulu diliatin. Udah gitu medsos, WA, Instagram, apalagi tuh, Facebook tadi, FB, macam-macam itu. Udah gitu banyak lagi pakai curhat di Facebook lagi. Bini gua kabur, dia kata gitu. Tolong cariin. Ada aja, dia curhat-curhat, terutama perempuan-perempuan di FB itu, ya, Masya Allah. Ada grup janda di FB, ada grup janda di FB, iya benar. Lah tiba-tiba masuk ke keranda saya Pak di FB, lah urusan apa ini ngajak-ngajak saya ini? Iya, grup janda ada grup janda. Wah luar biasa itu. Apa aja dia masukin ke Facebook. Lagi makan dia foto. Lagi naudzubillah semua naudzubillah. Makan apa aja dia foto. Yang lebih jahat lagi apa? Udahnya nggak punya pakai belagu-belagu. Ada mobil Alphard orang parkir. Numpang foto doang selfie. Dipasang ke FB. Alhamdulillah baru punya Alphard. Begitu juga tuh. Ya Allah. Jangan begitu jadi orang. Ya. Kalau pengen dipasang ke FB yang siar-siar aja nih, yang begini nih fotoin, siarkan. Darul Pala tuh ada siarnya, ada taklimnya, boleh yang begitu. Lagi ngaji Quran, siarkan. Itu sebagai alat dakwah. Boleh yang begitu. Segala makan di mana aja difotoin. Makan apa aja dia foto. Sudah deh. Iya kan? Foto dulu sebelum makan, foto dulu, makan foto dulu. Lagi foto, malaikat Israel datang, dia belum habis makanan udah datang ajal, saudara. Nah, ini yang saya kira hal-hal begini kudu dipikirin sama kita, saudara. Iya.
Kalau yang sifatnya itu memberikan syiar keagamaan, menggugah orang untuk ada keterpanggilan mengikuti kita, boleh yang begitu disiarkan, boleh. Tapi kalau yang sifatnya yang nggak ada ininya nggak usah, itu banyak dosanya. Ini mata nih Pak, lebih banyak ngelihat yang manfaat, karena ini mata Allah, ya. Saudara, kalau ada foto di situ, ada foto katakan perempuan yang jelek, ada perempuan yang cakep. Kira-kira lebih fokusnya kemana? Ke yang jelek, ke yang cakep? Normal kalau yang cakep. Nah pertanyaan saya, ada perempuan cakep, ada bini antum nih. Kira-kira tuh antum lebih fokus ke bini antum apa ke perempuan itu? Ini mata, ini mata. Iya. Mata nih antum nih banyak dosa nih. Mata nih kalau ditimbang aja di akhirat Pak, ya Allah, pertanggungjawabannya bagaimana ini? Makanya kalau kita kagak imbangin dengan baca Quran, baca kitab, baca ilmu, dengerin ilmu, ya Allah. Kita ngimbangin tuh Pak, ini maksiat mulu nih mata kita, telinga kita. Kalau kita nggak imbangin dengan hal-hal kebaikan, apa yang kita mau? Coba nanti. Yang bakal nolong kita siapa, saudara? Kalau kita di dunia susah, masih banyak orang yang nolong. Kalau di sana bagaimana? Nggak ada. Saya mau kasih contoh. Antum nih misalnya nih, mau piknik, nggak punya duit, nggak punya bekal. Tapi antum tuh udah bayar duluan, ya. Tiba-tiba piknik, pergi tuh. Sampai di lokasi pingsan, karena belum makan, belum nyarap. Ya, orang pasti akan menolong antum. Pak, gimana Pak, masuk angin ya Pak, nyarap Pak, dikasih teh manis, dikasih apa. Susahnya kita di dunia masih banyak orang menolong, betul. Tapi kalau kita susah dikubur, siapa yang menolong? Kalau bukan amal kita. Kesengsaraan kita di dunia masih banyak orang tahu, masih banyak orang yang mau nolong. Tapi kalau kita udah sengsara dalam kubur, yang nolong siapa? Kalau bukan amal kita, saudara. Kalau bukan kebaikan-kebaikan kita. Ini sekarang kita pupuk kebaikan. Mata kita, telinga kita. Maka mata, telinga orang yang umurnya udah lebih dari 40, ini mesti siap-siap nih. Mesti kita pikirin tuh, orang udah 40 ke sono tuh, matanya kudu fokus sama akhirat. Telinganya kudu fokus dengerin akhirat. Kalau umurnya udah 40 ke sono, apalagi udah 60. Haji Yasin berapa, Ji? Wah, udah 70, Ji. Tapi bagus antum, Ji. Luar biasa. Kudu malu, Ji. Ya, kalau Haji Yasin mau ketahuan dia mah, orang soleh. Ya, tapi begitu keluar masjid, Ji, ada perempuan lewat, cantik, lihat nggak, Ji? Mubazir kata Haji Yasin, ya lihat juga nggak apa-apa Kiai, ya nggak apa-apa, ngelihat doang namanya juga. Saudara, ini jadi orang-orang udah umur 50 ke sono tuh kudu mikirin buat bekal dia. Ini kadang-kadang udah umur 50 kerjanya mancing mulu, mancing. Ada yang begitu. Udah main catur, main gaplek, kerja begitu. Sama ngaji ogah. Ada yang begitu. Umur 50 main lempar kartu, main catur, ajan, denger ajan, dia kagak mau. Tuh kudu mikir tuh yang begitu. Kalau antum-antum saya alhamdulillah lah. Saya yakin ahli surga semua, amin. Iya, amin insyaallah, mudah-mudahan. Saya juga kan Pak begini, kalau Allah izinkan kelak saya nanti masuk surga. Amin. Amin. Lu berarti kikir sama gue lu. Ini gue lagi mengandai nih, andai kata nanti Allah izinkan saya masuk surga. Ya guru yang ngomong guru nih, ente amin aja udah berkah. Berarti kalau ente diem, ya udah begitu, udah benci ente. Ya jangan begitu, ente nggak boleh dengki. Ya, saya ulangi. Andai saya Allah izinkan nanti masuk surga. Amin. Itu yang saya ingat lebih dulu bukan keluarga saya, Pak. Bukan keluarga saya, tapi apa? Nih, jamaah saya yang setempat duduk di Raudhah min Riyadil Jannah. Tuh guru bakal ingat, Pak. Dia lihat satu-satu. Insyaallah, dia lihat. Ketika saya di surga, saya lihat samping saya Haji Yasin. Ya Allah, di barokah, Ji. Ini berkat amalmu, Ji. Iya, Pak Kiai, insyaallah. Saya lihat lagi Haji Nur Hasan. Ya Allah, Ji, berkah. Saya lihat lagi, siapa ini?
Ma, Ustaz Marus, insyaallah. Begitu saya lihat lagi, lah Aulia kemana Aulia ya begitu. Saya tanya, Aulia kemana ini Aulia nih? Agak ada Aulia. Ya, begitu Bang Marus bilang, maaf Kiai, Aulia masuk neraka. Astagfirullah. Ini contoh nih, Aulia contoh. Marah ente, jangan ini contoh doang, ini contoh nih. Ya astagfirullahaladzim, malu. Saat itu saya nangis Pak. Saya mohon nama Allah diizinkan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajak tuh muridmu, ya, kembali ke surga. Berkat guru tadi, mohon Allah tembus ke Rasulullah dan diizinkan ambil itu Aulia. Ya, ambil. Mendegeseng. Ya, dari neraka dicuci dulu, ya dicuci dulu Pak, tuh Aulia. Masyaallah. Iya, masyaallah. Marus ngomong, kata Marus, apa gue bilang Aulia, lu juga si dosa, bini orang lu bawa kabur, begitu. Jadi dosanya begitu. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Nah ini saya kira ini hal-hal begitu tuh kita bikin Pak. Tuh ada keterangannya tuh Pak. Guru nanti bisa ngasih syafaat sama murid. Ya artinya guru itu nanti punya job dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cari murid-muridnya. Tuh. Saya nggak kenal nama Pak, tapi wajah saya kenal. Paling tidak antum udah dapat stempel, duduk di majelis ilmu, dapat stempel dari guru-guru. Ya, walaupun guru nggak kenal nama, wajah dia kenal, atau ada wajah yang kurang dia kenal, tapi pernah ada duduk di majlis yang pernah dibinanya, maka akan kebaca nanti. Akan kebaca. Di jidatnya nanti itu ada. Nah, itu jidatnya. Jamaah Masjid Darul Falah. Oh, ketara itu. Darul Falah nih. Ya. Kalau dia masuk ke surga, Darul Falah. Masuk ke neraka, Darul Falah juga. Wah, berasa tuh. Itu jadi pertanyaan itu. Ya, ada apa ini? Nanti guru-guru juga saudara yang nanti akan ini, Masya Allah. Makanya itu sama guru, ya sama mualim-mualim, ada adabnya saudara. Karena biar bagaimanapun dia orang tua dunia akhirat. Guru itu orang tua dunia akhirat, bukan di dunia doang. Kalau orang tua antum di dunia doang, kalau guru tuh dunia akhirat. Ya di dunia yang ngasih ilmu segala macam, kemudian untuk bekal di akhirat. Makanya kalau bahasa adabiah yang paling utama itu yang pertama murid sama guru. Kalau dia udah bisa memberikan akhlak terbaik sama gurunya, insya Allah. Dan itu punya nilai-nilai tersendiri, saudara ya. Itu rasa takut. Ini yang kedua belum nih, sikat aja dah yang kedua ya. Yang kedua wasiat Sayyidina Ali, wala yarjuwanna al-abdu illa rabbah. Janganlah berharap sesuatu seorang hamba itu kecuali kepada Rabbnya aja. Itu yang disebut dengan roja. Roja itu berharap rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat saya katakan, yang dikatakan roja dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibnu Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu warraja'u ma'rifatul qalbi sa'ata rahmatillah wa judahu. Mengetahuinya hati akan luasnya rahmat Allah dan kemurahannya, wa azima fadli wa ihsani, dan mengetahui pula akan keagungan karunia-Nya dan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga rahmat Allah selalu diburu oleh dia, ampunan Allah selalu diburu oleh dia. Itu yang disebut dengan roja, berharap penuh kepada Allah akan ampunannya. Jangan pernah berputus asa, itu perintah Allah. Jangan kita berputus asa sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Quran, berfirman, menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada hamba-hambanya yang melampaui batas, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa atas rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah kalau kita mau bertobat. Maka harapan kita penuh, jangan pernah hilang. Terus memburu rahmat dan ampunan Allah. Allah tidak akan pernah jenuh dan bosan ketika ada hambanya selalu berharap kepadanya. Maka yang sering bosan adalah kita sebagai manusia. Tapi Allah nggak pernah jenuh dan nggak pernah bosan memberikan rahmat dan ampunan kepada kita. Mudah-mudahan di pagi ini kita semua dapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aja yang dapat disampaikan.